Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh mekanisme dari reaksi non-elementer. Untuk reaksi non-elementer, di sini ada jenis ion dan zat polar. Yaitu untuk ion dan zat polar ini, atom yang mempunyai aliran listrik, molekul, potongan molekul seperti di bawah ini disebutnya ion, yaitu ada Na3-, Na+, OH-, H3O+, NH4+, CH3OH2+, I-. Kemudian berikutnya, yaitu salah satu contoh dari non-chain reaction. Nah, pada reaksi intermediate terbentuk pada awal reaksi dan kemudian diiringi dengan berkurangnya reaktan yang akan menghasilkan produk. Di sini ada contoh dari mekanisme reaksi non-chain reaction, yaitu di mana reaktan terlebih dahulu akan membentuk intermediate. Di sini ada tanda bintang. Intermediate ini baru kemudian akan membentuk produk. Ini untuk jenis reaksi non-chain reaction. Nah, selanjutnya untuk jenis reaksi non-chain reaction, yaitu reaktan akan membentuk intermediate. Di sini ada tanda bintang. Baru kemudian intermediate-nya direaksikan kembali dengan ditambahkan reaktan. Baru kemudian akan membentuk intermediate jenis initiation plus produk. Untuk initiation reaction ini pada peristiwa ini sudah terbentuk produk. Meskipun masih ada zat antara atau intermediate-nya. Nah, kemudian selanjutnya untuk tahapan propagation-nya, intermediate ini baru akan terkonversi seluruhnya membentuk produk. Nah, pada bagian ini disebut sebagai termination. Selanjutnya untuk beberapa contoh dari mekanisme reaksi berbagai jenis. Di sini ada free radikal atau radikal bebas. Untuk mekanisme reaksinya, di sini contohnya adalah H2 direaksikan dengan Br2 maka akan membentuk 2 HBr dengan laju percobaan. Di sini koefisien reaksinya adalah 2. Nah, apabila kita mencari 1 untuk koefisien 1 HBr, maka lajunya adalah laju HBr sama dengan di sini ada K1 dan K2. K1 ini adalah konstanta kecepatan reaksi pembentukan dan K2 adalah konstanta kecepatan reaksi penguraian. Maka K1 ini adalah H2 dan Br2. Di sini Br2-nya pangkat setengah karena di sini untuk 1 HBr ya. Koefisien reaksinya 1 HBr bukan 2 HBr. Kemudian dibagi dengan K2 yang terurai kembali. Ini semestinya reaksinya bolak-balik atau reaksi reversible. Kemudian dibagi dengan K2 plus HBr per Br2. Selanjutnya dapat dijelaskan dengan skema berikut untuk mekanisme reaksinya. Br2 ini akan membentuk Br-. Pada peristiwa ini terjadi proses initiation and termination. Artinya 2 peristiwa sekaligus. Baru kemudian Br- direaksikan dengan H2, maka akan membentuk Br plus H dot. Nah, peristiwa ini dinamakan propagation. Nah, H dot ini merupakan zat antara atau intermediate, sedangkan Br ini sudah membentuk produk, HBr ya. HBr ini sudah terbentuk produk. Baru kemudian H dot direaksikan kembali dengan Br2, maka akan membentuk HBr plus Br dot. Nah, ini dinamakan peristiwa propagation. Selanjutnya untuk molecular intermediates atau non-chain mechanism. Ini salah satu contohnya untuk reaksinya adalah reaksi fermentasi katalis enzim, di mana A akan membentuk R. Nah, proses pembentukan R dari senyawa A ini dibantu oleh katalis enzim. Maka mekanisme reaksinya selanjutnya adalah sebagai berikut, di mana A terlebih dahulu bereaksi dengan enzim, kemudian reaksinya berlangsung secara reversible, maka akan membentuk A enzim dot.
enzim dot ini merupakan zat antara atau intermediate. Nah, kemudian intermediate ini atau enzim dot ini direaksikan kembali maka akan membentuk R. R adalah produk dan enzimnya akan terlepas dari senyawanya. Jadi R plus enzim. Oke, selanjutnya untuk ionic intermediate dengan mekanisme menggunakan katalis yaitu kinetika hidrasi katalis asam hidrokarbon atau isobutena unsaturated, ini contohnya ya, ini isobutena direaksikan dengan H2 maka akan membentuk menjadi butanol karena H2O-nya ini akan mampu menghidrasi katalis asamnya, jadi memecah rantai senyawa rangkap menjadi senyawa OH. Selanjutnya adalah transition kompleks atau non-chem mechanism. Contohnya yaitu azometan, di mana azometan ini terdekomposisi secara spontan, yaitu CH3,2HN2, maka akan membentuk C2H6 plus N2 atau A akan membentuk R plus S. Peristiwa ini hanya berlaku untuk kondisi reaksi dengan orde 1, orde 2 atau kinetika intermediate. Nah, bentuk reaksi di bawah ini dapat dijelaskan dengan tanda bintang menunjukkan adanya energi. Ini tanda bintang ini menunjukkan adanya energi dan bentuk yang tidak stabil atau kondisi intermediate tadi ya. Nah, A plus A akan membentuk A bintang plus A. Nah, ini disebut sebagai formation of energized molecule. Jadi artinya A bintang ini proses pembentukan senyawa yang mempunyai energi. Jadi molekul yang mempunyai energi. Kemudian untuk A bintang plus A, maka akan membentuk A plus A. Ini kembali ke posisi yang stabil dari bentuk collisionnya. Kemudian A bintang akan membentuk R plus S. Ini untuk jenis reaksi yang terdekomposisi secara spontan menjadi produk. Untuk transition kompleks atau jenis non-chem reaction, maka reaksi intermediate H2 plus I2 akan membentuk 2HI. Di mana ini merupakan salah satu contoh kinetika reaksi dengan orde 2 jenis elementer. Maka contoh modelnya A direaksikan dengan B, maka akan membentuk AB bintang. Atau reaksinya berjalan secara reversible, di mana K1 ini adalah konstanta kecepatan reaksi pembentukan, dan K2 adalah konstanta kecepatan reaksi penguraian. Selanjutnya AB bintang ini karena ini kondisinya masih dalam bentuk intermediate, maka direaksikan kembali dengan senyawa A, akan membentuk A2B. Nah, di sini reaksi berjalan secara reversible, yaitu ada konstanta kecepatan reaksi proses pembentukan dan konstanta kecepatan reaksi penguraian atau K3 menjadi K4. Maka lajunya, laju A2B sama dengan K3 akan membentuk AB bintang dikalikan dengan A dikurangi K4. Mengapa dikurangi? Karena ini adalah proses penguraian K4 ini ya. K4 dikalikan dengan A2B. Selanjutnya, K2 adalah proses penguraian dari produk menjadi reaktan. Maka K2 dikalikan dengan AB bintang ditambahkan K3. K3 juga merupakan K3 itu proses pembentukan ya. K3 ditambahkan dengan K3 dikalikan dengan AB bintang dikalikan dengan A, maka sama dengan K1 dikalikan dengan A dikali B plus K4 dikalikan dengan A2B. Nah, karena yang kita cari adalah terlebih dahulu sebelum mencari laju A2B, kita cari terlebih dahulu formula penentuan laju dari AB bintang. Maka laju AB bintang di sini ada dua, K2 dan K3 yang mengandung unsur AB bintang. Kita satukan, jadi laju AB bintang sama dengan K1 A dikalikan dengan B. Ini
K2 dan K3 pindah ruas posisinya, maka dia akan menjadi negatif. Negatif K2AB bintang dikurangi K3AB bintang A dijumlahkan K4A2B sama dengan 0. Nah, unsur yang mengandung AB bintang dari sini ya, dari persamaan ini maka kita peroleh persamaan selanjutnya yaitu AB bintang sama dengan K1 dikalikan dengan AB plus K4A2B per K2 plus K3 dikalikan dengan A. Jadi AB bintangnya kita keluarkan terlebih dahulu, baru kemudian kita satukan masing-masing konstantanya ya, yang sejenis. Baru kemudian diperoleh persamaan seperti ini. Kalau sudah ketemu laju dari AB bintang, baru kita bisa substitusi dan eliminasi menjadi ke dalam persamaan laju A2B, yaitu laju A2B sama dengan K1 dikali K3 dikalikan A kuadrat B plus K4 dikalikan A2B per K2 plus K3A dikurangi K4 dikalikan dengan A2B. Ini bisa kita lihat dari persamaan sebelumnya bagaimana cara menentukan laju A2B. Yaitu laju A2B sama dengan K3 dikalikan AB bintang dikali A dikurangi K4 dikalikan dengan A2B. Nah, untuk AB bintang ini kita substitusi dari persamaan sebelumnya, yang ini ya. Yang ini. Baru kemudian diperoleh persamaan laju A2B yang sesungguhnya. Kalau sudah, baru kemudian kita eliminasi nilai K4. Mengapa nilai K4 ini kita eliminasi atau kita hilangkan? Karena nilai K4 ini nilainya kecil, jadi maka dapat diabaikan. Sehingga untuk mencari laju A2B sama dengan K1 dikali K3 dibagi K2 dikalikan A kuadrat B per 1 plus K3 per K2 dikalikan dengan A. Jadi K4 ini kita abaikan. Nah, sedangkan K2-nya ini sebagai pembagi. Maka diperoleh hasil yang lebih sederhana menjadi rumus laju A2B sama dengan K1 dikali K3 dibagi K2 dikalikan A kuadrat B per 1 plus K3 per K2 dikalikan dengan nilai A-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, session yang terakhir adalah pembahasan tentang hubungan suhu terhadap laju reaksi. Suhu berdasarkan rumus hukum Arrhenius, di mana lajunya sama dengan F1 atau Fi temperatur dikalikan dengan F2 composition-nya. Di mana K adalah konstanta kecepatan reaksi dikalikan dengan F2 atau composition-nya. Nah, nilai K ini baru bisa kita peroleh dari persamaan hukum Arrhenius, yaitu K sama dengan A dikalikan eksponensial pangkat min E per RT, di mana K adalah konstanta kecepatan reaksi, A adalah luas permukaan tumbukan, kemudian dikalikan dengan eksponensial pangkat min E ini atau min EA, EA ini adalah energi aktivasinya, kemudian dibagi dengan R adalah konstanta gas idealnya, dan T adalah suhu. Kemudian dari rumus ini kita bisa peroleh hukum termodinamikanya, yaitu A direaksikan dengan B maka akan membentuk AB bintang, di mana K1 adalah konstanta kecepatan reaksi pembentukan dan K2 adalah konstanta kecepatan reaksi penguraian, diikuti dengan nilai delta HR-nya. Delta HR adalah delta H atau perubahan entalpi selama reaksi terjadi. Dari rumus ini, atau dari persamaan mekanisme reaksi ini, dapat diturunkan hukum Van Hoff, yaitu D ln K
per dt sama dengan delta HR per RT kuadrat. Nah, untuk reaksi ini nilai K-nya sama dengan K yang dimaksud adalah K besar ya, bukan konstanta kecepatan reaksinya, tetapi adalah nilai kesetimbangannya. Maka sama dengan KC atau konstanta kesetimbangannya sama dengan R per A sama dengan K1 per K2. Maka rumus persamaan Van Hoff-nya dapat dituliskan kembali menjadi D ln K1 per dt dikurangi D ln K2 per dt sama dengan delta HR per RT kuadrat. Di mana D ln K1 per dt ini atau nilai K-nya, nilai kesetimbangannya ini berbanding terbalik terhadap suhu, yaitu sama dengan E1 per RT kuadrat dan D ln K2 per dt sama dengan E2 per RT kuadrat. Karena apabila dilihat dari persamaan ini hampir sama rumusnya, maka dapat diterjemahkan menjadi E1 min E2 sama dengan delta HR. Demikian perkuliahan teknik reaksi kimia untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.